Mikir bu, pengen anak soleh-solihah, tapi lingkungan rumah tidak dibuat kondusif untuk membuat anak menjadi baik. Kita bahas di episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mikir Bu Podcast. Bantu ibu baca buku kala sibuk, agar tetap belajar meski masih lagi sibuk ngurus rumah, ngurus anak, gedebak-gedebuk. Oke, kali ini kita akan bahas bagaimana sih kita menyusun lingkungan rumah kita, di sekitar rumah kita, di dalam rumah khususnya, agar kita bisa menjadikan rumah itu sebagai tempat yang cukup nyaman dan cukup oke untuk membentuk iman, membentuk anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan solihah. Kita masih membahas buku Nurturing Iman in Our Children dari Ibu Aisyah Hamdan, dan kita masuk ke chapter 14, The Home Environment. Kita akan ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk membuat rumah kita menjadi rumah yang kondusif dalam pembentukan iman anak. Yang pertama adalah kita harus membuat di dalam rumah itu diingat Allah. Ya, jadi di dalam rumah harus senantiasa ada yang namanya zikir, ada hal-hal yang terkait dengan Islam, misalnya diskusi tentang Islam, kemudian di dalamnya membaca kitab-kitab atau buku-buku Islam, kemudian membaca Al-Quran dan sebagainya. Membaca Al-Quran dan kegiatan-kegiatan itu menjadi sesuatu yang terbiasa dilakukan sehari-hari atau mungkin ada jadwal hariannya. Nah, itu akan sangat-sangat bagus di dalam rumah itu. Misalnya kita merutinkan juga membaca surat Al-Baqarah misalnya ya. Al-Baqarah yang kemudian surat itu bisa mengusir setan yang ada di dalam rumah dan seterusnya. Yang intinya bahwa kita menjadikan di dalam rumah itu Allah itu selalu diingat. Ada banyak hal tentang Allah yang selalu diingatkan di dalam rumah itu, sehingga anak-anak juga ingat Allah, orang tua juga ingat Allah. Jadi tidak lalai mengingat Allah. Yang kedua, kita harus di dalam rumah itu menguatkan yang namanya ibadah harian, terutama sholat wajib 5 waktu perlu dilakukan setiap hari dengan tepat pada waktunya. Bagus lagi kalau kita punya sebuah lokasi ya, tempat atau ruangan khusus yang sudah kita desain dengan unik, dengan bagus, dengan indah, yang di situ merupakan tempat untuk kita sholat, untuk kita beribadah, untuk kita berzikir, mendekatkan diri pada Allah. Untuk para wanita, sholat di rumah, dan untuk para laki-laki atau bapaknya atau anak laki-laki bisa sholat sunnah di dalam ruangan itu. Itu akan sangat bagus sekali. Yang ketiga, kita harus membuat di dalam rumah itu kegiatan belajar mengajar menjadi sesuatu yang selalu terjadi. Terutama kegiatan belajar mengajar terkait dengan agama. Orang tua mengajar anaknya, ya. Kakak mengajar adiknya, anak-anak belajar dari orang tua, dan sebagainya. Bikin lingkaran-lingkaran belajar setiap hari, misalnya ada forum untuk diskusi tentang suatu masalah atau suatu tema atau suatu topik tertentu, ya, terutama yang belajar tentang Islam, bagaimana Islam dengan benar, bagaimana cara ibadah, dan seterusnya. Ini akan sangat bermanfaat sekali bagi mereka, terutama anak-anak kita ya. Misalnya kita memberikan mereka tugas untuk presentasi misalnya atas suatu topik tertentu, mereka belajar presentasi, mereka belajar menyampaikan ilmu. Nanti kelak ketika mereka besar akan sangat bagus karena mereka sudah terlatih. Yang keempat, diupayakan di dalam rumah itu ada yang namanya perpustakaan Islam. Bukan berarti harus ada satu ruangan khusus untuk perpustakaan, tidak. Paling tidak ada satu pojok khusus ya, atau satu lemari yang di situ isinya adalah berbagai buku-buku yang bisa dibaca oleh anggota keluarga itu, terutama buku-buku tentang Islam, sirah, kitab, buku-buku pengembangan diri lah, dan sebagainya.
Ini akan membuat anak-anak pun terkondisikan bahwa kita harus belajar, kita perlu membaca. Ini ada berbagai sumber ilmu di sini, saya harus juga membaca, begitu. Selanjutnya kita harus membiasakan rutinitas-rutinitas atau aturan-aturan dalam Islam di keseharian di rumah. Misalnya, bagaimana ketika sebelum makan apa yang harus dibaca oleh anak-anak, doa, bismillah. Ketika keluar rumah harus baca doa lagi. Lalu beberapa aturan, misalnya aturan tidak boleh masuk ke kamar orang tua di jam-jam tertentu. Misalnya seperti itu. Lalu ketika masuk rumah apa yang harus diucapkan. Nah, hal-hal seperti itu harus dibiasakan dari kecil sehingga anak pun akan terbiasa. Nanti ketika mereka besar, mereka sudah otomatis menjalankan hal-hal seperti itu. Begitu ya. Berikutnya, yang penting untuk kita lakukan adalah ajaklah orang-orang yang baik dan orang-orang yang berilmu untuk masuk atau untuk datang berkunjung ke rumah kita. Karena mereka akan memberikan banyak sharing ilmu, mereka akan melakukan berbagai percakapan yang percakapannya itu mengandung ilmu, juga memberikan teladan dari akhlak yang mereka tampilkan ketika mereka berkunjung dan sebagainya. Itu akan sangat bagus untuk anak-anak kita. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kita harus mengurangi atau membuang hal-hal pengaruh-pengaruh negatif dari rumah kita. Misalnya dari televisi, dari gambar, dari patung, dari hewan anjing, yang kemudian hal-hal itu sangat berpotensi untuk mencegah malaikat masuk ke dalam rumah. Nah, itu harus kita perhatikan di situ, ya. Nah, berikutnya selain kita menjaga di dalam rumah, kondisi di dalam rumah, kita juga harus beberapa hal yang perlu kita lakukan adalah terkait aspek fisik daripada tempat tinggal itu. Yang pertama, upayakan rumah kita itu tidak jauh dari masjid, sehingga kita bisa mendekatkan anak-anak ke masjid. Mungkin menjadikan masjid tempat untuk anak-anak rehat lah, untuk anak-anak bermain di lapangan dekat masjid dan seterusnya, atau untuk mengaji dan sebagainya. Ketika dekat tentu akan lebih mudah aksesnya. Lalu kita harus mencari suatu lingkungan rumah yang mana di situ ada banyak orang-orang muslim tinggal. Artinya kita cari tetangga dulu, apakah tetangganya baik? Kalau tetangganya baik, maka kita tinggallah di situ. Karena tetangga-tetangga ini pun yang akan turut membentuk anak-anak kita. Gitu ya. Nah, kemudian carilah rumah yang secara bentuk atau secara desain itu memungkinkan adanya ada pemisah antara ruang publik dan ruang privasi. Artinya di situ kita mencari rumah yang bisa menjaga aurat keluarga kita, gitu. Jangan sampai rumah yang kita dapatkan ketika masuk rumah itu sudah nampak semuanya, jadi tidak ada privasi di situ. Misalkan kalau ada tamu ada di ruang tamu misalnya, nah itu ada batas yang cukup proper sehingga aurat dari anggota keluarga yang lain, dari istri, dari anak-anak yang perempuan terutama, itu tidak nampak dari luar seperti itu. Itu hal-hal yang penting dilakukan. Bagus lagi kalau misalnya kita ada pemisah ya, misalnya ada ruangan, kalau ada tamu laki-laki di sebelah sini, kalau tamu perempuan di sebelah sini, sehingga tidak sampai terjadi ikhtilat atau terjadi campur baur seperti itu ya. Nah, itu adalah beberapa hal yang perlu kita lakukan sebagai orang tua. Simple, sederhana, tapi ketika kita bisa melakukannya, insya Allah itu menjadi sebuah ikhtiar untuk kita membangun atau menumbuhkan iman pada anak-anak kita.
itu chapter 14 dari buku Nurturing Iman in Our Children dari Ibu Aisyah Hamdan. Semoga bermanfaat. Kita akan membaca buku yang lain yang berikutnya yang insya Allah juga akan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.